sekalian, yang kami hormati Bapak Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LHK, teman-teman direktur dari Direktorat Jenderal PKL serta teman-teman media. Apa tadi pertanyaannya? Pada kesempatan ini Kementerian LHK ingin berbagi tentunya tentang mengkomunikasikan kepada publik terkait dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru, yaitu tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori M, N, dan O, atau lebih dikenal dengan Euro 4. Dan acara ini memang terus digulirkan oleh kementerian sehingga semakin banyak media dan masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan bagi Bapak yang belum mengenal, perkenalkan saya Jati Wicaksono Hadi, saat ini menjabat Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK, ruangan di lantai 1 Pak, di sebelah kiri. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Karyansa untuk memaparkan hal-hal yang terkait dengan peraturan Menteri yang baru diterbitkan. Terima kasih Pak Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Pak Jati, Kepala Biro Humas, teman-teman Eselon 2, Pak Sesdit, Pak Sigit, Pak Datul, Direktur Pengendalian Udara Pak Adi, Kepala Inventarisasi, Bapak Ibu, teman-teman dari Gaikindo, dari KPBB, dan tentunya, nah ini yang penting, teman-teman media yang saya sangat banggakan. Pertama, saya mengajak semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah Ta'ala, kita diberi kesempatan kesehatan untuk bisa hadir dalam acara Jumpa Pers pada siang hari ini. Yang kedua, tentu sama dengan Pak Jati, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Bapak teman-teman semua untuk tentunya buat teman-teman media untuk meliput acara ini gitu ya. Di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup itu jelas sekali kewajiban kami untuk bisa memastikan kualitas lingkungan terjamin. Karena ini amanah dari Undang-Undang Dasar. Jadi setiap warga negara di sini berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan bersih. Artinya udaranya sehat, layak dihirup, airnya bersih, layak dikonsumsi, dan lahannya tanpa dampak kontaminan. Nah, dalam kegiatan siang ini kami ingin menyampaikan satu dari aspek tadi, yaitu terkait dengan kualitas udara. Silakan Pak Reza. Nah, tahun 2012 itu menyanyorilis WHO tertanggal 25 Maret 2014 ya, menyampaikan bahwa 1/8 kematian manusia di seluruh dunia atau sekitar 7 juta jiwa per tahun itu mati akibat terpapar pencemaran udara. Dan 60.000 jiwa diantaranya itu terjadi di Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan kalau 60.000 dibagi 12 per bulannya yang besar gitu. Harusnya tidak boleh terjadi ya, dan itu jelas akibat terpapar pencemaran udara. Kemudian tahun 2012 kami dengan US EPA, UN Environment, UNEP waktu itu melakukan studi di Jakarta. Hasilnya 57,8% warga Jakarta itu menderita sakit akibat terpapar pencemaran udara. Sehingga kalau dihitung kaitan segala macam, itu harus membayar sekitar 3,5 triliun per tahun untuk biaya berobat gitu ya.
Nah kemudian kita juga tentunya di dunia internasional sudah sepakat untuk bagaimana kita sepakat ikut serta dalam menurunkan gas rumah kaca terkait dengan perubahan iklim. Jadi komponen-komponen ini menjadi dasar bagi kami waktu itu untuk bagaimana ini kualitas udara di perkotaan khususnya itu bisa kita kendalikan. Nah, kalau Bapak Ibu cermati yang nomor 2 ini, yang hasil studi tadi, maka ada 2 rekomendasi yang disampaikan waktu itu. Yang pertama adalah bahwa perubahan bahan bakar dari standar Euro 2 ke Euro 4 itu merupakan sumbangsi yang signifikan gitu untuk perbaikan kualitas perkotaan. Yang kedua adalah mengubah dari transportasi yang sifatnya pribadi ke transportasi massal. Jadi dua aspek ini yang direkomendasi waktu itu dari kajian tahun 2012. Lanjut. Nah, Bapak Ibu teman semuanya, saat ini ada lembaga swadaya masyarakat di tingkat dunia yang mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara perkotaan. Jadi mereka mau sistem, dan ini setiap saat Bapak Ibu bisa akses melalui sumber ini, melalui ini, anytime, tahu persis. Alhamdulillah di sini Bapak Ibu lihat sini kita posisinya 2 nih. Kalau yang hijau ini bagus, itu kalau standar mereka itu 0,50 ppm. Kalau yang ini sedang pada saudara, kuning sedang, itu 51 sampai 100 ya ppm. Nah coba Bapak Ibu bayangkan nih, ini Cina begitu. Itu yang coklat itu buruk, kemudian yang ungu itu dangerous. Dan sekali lagi artinya apa? Kita tidak bisa bermain-main karena setiap mata bisa melihat langsung real time. Nah ini kita kalau berbandingkan, tadi kami ambil nih pagi tadi pukul 8 gitu ya, posisi seperti ini. Jakarta tadi sedang gitu ya. Tapi beberapa hari yang lalu pada saat yang sama pagi kita buka itu posisinya merah. Siang hijau. Apa maknanya? Artinya memang transportasi berpengaruh begitu terhadap kualitas udara perkotaan. Karena kami buka siang bagus hijau, tapi setiap pagi itu kisarnya itu merah kuning merah gitu ya. Jadi kami bisa pastikan bahwa inilah akibat dari kontribusi emisi kendaraan bermotor. Nah ini alhamdulillah kalau kita lihat Tenggara, kita ya bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Lagi-lagi ini jadi sekali ini tadi pagi pukul 8. Jadi bisa besok pagi sore lain, silakan jika real time. Ini tidak bisa dibohongi lah gitu ya, apa adanya. Nah kami juga membangun sistem juga yang sama gitu. Ini hanya contoh saja, ada di Palangkaraya, ada di Palembang, ada di Jambi. Real time juga Anda bisa buka melalui ini. Silahkan saja, alhamdulillah di situ tiga-tiganya hasilnya bagus. Nah, jadi kembali ke pokok permasalahan untuk kaitan dengan rekomendasi hasil kajian 2012 tadi, mulai tahun 2013 kami itu dengan teman-teman KPPP, Pak Puput, ini saya bersama Pak Puput nyasarnya penggunaan skala kami yang di sana begitu. Iya, masih karya. Jadi Pak Puput baru saja SMS, beliau nyasar ke penggunaan sana begitu. Nah itu mulai tahun 2013 kita sudah mulai membahas bagaimana ini ya. Kemudian kita dengan teman-teman Gaikindo ini boleh katakan juga regular ketemu gitu ya, membahas. Bahkan dulu ini dorongan yang paling tinggi ada dari teman Gaikindo supaya
Euro 4 ini segera diberlakukan. Gitu. Kenapa masalah nanti ada di belakang? Gitu ya. Nah, lanjut ini kita kemudian penyiapan draft mulai April 2014 gitu ya. Lagi-lagi masalahnya, mohon maaf, ini terhambat atau terkendala karena bahan bakar standar Euro 4 itu bagi Pertamina sulit untuk disiapkan gitu. Karena kondisi kilang-kilang mereka yang belum mampu untuk bisa menghasilkan produk dengan standar Euro 4. Sampai akhirnya Ibu Menteri itu menyampaikan surat kepada Presiden, dan kemudian arahan Presiden waktu itu minta segera mungkin diberlakukan. Oleh karena itu kemudian Ibu Menteri menyampaikan surat ke Menko Perekonomian. Kemudian dari ke Presiden itu melalui Sekretaris Kabinet juga disampaikan pada Menko Perekonomian untuk dikoordinasikan. Gitu. Kembali di sini kami dengan teman Gaikindo, kemudian kementerian itu ada perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, kemudian perhubungan, lalu BPT, Pertamina juga ada gitu. Nah, diskusi lumayan juga sampai 2016 gitu ya. Ini berjalan terus dan sampai akhirnya pada menjelang akhir ya 2016 itu ada kesepakatan awal 2017 di Menko Perekonomian ada kesepakatan bahwa Indonesia harus siap memberlakukan Euro 4 ini gitu. Oleh karena itulah kemudian berdasarkan surat dari Menko Perekonomian, Ibu Menteri kemudian pada tanggal 10 Maret 2017 yang lalu menetapkan peraturan Menteri LHK tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru. Untuk kendaraan bermotor tipe baru berbahan bakar bensin maupun diesel ya. Nah itu. Lanjut. Nah ini suratnya yang pertama dari yang saya sampaikan dari Kabinet. Sorry, masih foto ya. Lalu apa manfaatnya? Jadi tentu yang pertama, industri kendaraan bermotor Indonesia siap menghadapi perdagangan masa pergantian dan pemberlakuan ratifikasi ISO Multilateral Coordination Agreement. Karena yang terakhir itu pada seluruh tinggal Myanmar ya sama Kamboja di ASEAN yang belum gitu ya menerapkan Euro 4. Kemudian Euro 4 juga akan memberikan benefit kepada konsumen karena lebih meningkatkan kualitas bahan bakar hingga menjamin efisiensi. RON itu minimal 92 dengan kandungan sulfur maksimum 50 ppm. Jadi sekarang itu untuk bensin 250. Enggak, yang sebelum ini sekarang berlaku. Euro 2. Nah, 350 ppm. Jadi jauh turunnya gitu ya. Kemudian produsen mobil Indonesia, nah ini tentu saja Anda bisa klarifikasi teman-teman Gaikindo, tidak perlu lagi menyesuaikan produk untuk ekspor karena selama ini harus menghasilkan dua, Euro 2 untuk dalam negeri, Euro 4 untuk keluar. Ini tidak efisien, sangat memberatkan teman-teman di industri otomotif gitu ya. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir tadi, tentu kalau tadi saya sampaikan sulfurnya dari segi 50 menjadi 50, maka tentu kualitas udara kita akan jauh lebih baik. Nah, bagi teman-teman, ibu bapak semuanya, 2016 kita juga menjadi tuan rumah Asian Games. Salah satu syaratnya adalah bahwa para atlet itu harus dijamin mendapatkan kualitas udara yang bagus. Jadi artinya ini kerja keras kita semua. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman Gaikindo, semua KL, termasuk Pertamina yang sudah berjanji bersepakat untuk siap menerapkan Euro 4 ini. Nah, perlu diketahui di sini ada dua pemberlakuan di permen ini. Yang pertama, untuk yang berbahan bakar bensin itu berlakunya 18 bulan sejak
10 Maret tadi. Karena apa tadi? Sekalian teman-teman Gaikindo juga karena udah lama sekali direncanakan, rupanya sempat juga putus asa teman Gaikindo gitu ya. Jadi pada saat kemarin kita sepakat, teman-teman Gaikindo minta 1,5 tahun lah untuk karena dia harus perencanaan kan. Kemudian juga persiapan dari Pertamina untuk menyediakan produk bahan bakar bensin berstandar Euro 4 tadi. Sementara untuk yang bahan bakarnya diesel, solar itu 4 tahun kemudian. Jadi itu mungkin hal-hal pokok yang dapat saya sampaikan. Karena tadi judulnya ada MNO gitu ya, maka di sini ada yang M itu adalah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk angkutan orang, seperti kita inilah Jakut gitu ya. Yang N itu untuk angkutan barang, kalau yang O itu untuk penarik gandengan atau tempel. Tapi kata pada seru bukan selang tempel. Ya, jadi mungkin itu hal-hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi tentu kami mohon dukungan teman media untuk menyebarluaskan ini, karena tadi kita berharap bahwa ini bisa berjalan sesuai waktu. Bahkan informasi teman-teman Gaikindo waktu itu kami dapatkan untuk merek, mohon maaf ya terpaksa saya sampaikan, untuk merek Honda katanya mereka sudah siap gitu. Jadi sepanjang bahan bakarnya ada, mereka sudah siap sebenarnya gitu ya. Jadi tidak harus menunggu yang 89 tadi gitu. Tapi aturan main kita masih sepakat 89. Tapi artinya kalau dimungkinkan ya lebih awal lah kan, lebih bagus. Saya rasa demikian Pak Jati. Saya sampaikan sekali lagi kami mohon dukungan. Mohon dukungan bukan saja kepada teman media untuk tadi diberitakan, didorong gitu ya. Bagi kami juga tentu kami mohon teman-teman dari Gaikindo tadi otomatisnya bisa juga mempercepat. Lalu Pertamina juga bisa juga mempercepat. Sekarang lagi proses nih di Balikpapan, Balongan, upgrade gitu ya. Nah, kita juga mungkin juga untuk import, tapi standar Euro 4 gitu. Kemudian teman-teman Perhubungan dan BPT itu sudah menyiapkan laboratorium uji emisi untuk layak jalan. Alhamdulillah gitu. Nah, jadi sekali lagi ini kerja bersama, bukan bersama, tapi kerja bersama untuk sekali lagi bahwa kita harus bisa memperbaiki keluarga saudara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi penyampaian dari Pak Dirjen PPKL. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman media apabila ada hal-hal yang ingin diperdalam, ingin ditanyakan tentang pemberlakuan ataupun implementasi dari peraturan menteri yang baru terbit ini. Kami persilakan kepada teman-teman media, silakan. Ya, satu. Dua, mana dua belum? Belum? Dua? Satu lagi? Tiga dulu paling tiga? Tiga, ya. Nanti juga tiga. Silakan Bapak, sebutkan nama dan unit kerja. Adrianto Pak dari indonesiamandiri.id. Saya hanya mau menanyakan mengenai sanksi. Tadi di SK Menteri yang baru itu kan ada pemberlakuannya. Nah, kalau itu tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, sanksi apa yang diberikan oleh para produsen yang menggunakan kendaraan tersebut? Terima kasih. Silakan lanjut Pak. Kata data. Dari revitalisasi paling lambat itu 2022 atau 2025. Kayak Balikpapan itu kan dia 2 kali ya Pak, step pertama 2019 itu cuma yang kedua, nggak sampai Euro 4. Itu solusinya gimana Pak? Apakah memang membuka impor? Kalau impor nanti bukan yang makin bengkak devisa. Terus yang kedua, Bapak bilang tadi 2018 mulai bertahap ya Pak. Bisa digambarkan bertahapnya itu seperti apa sih Pak? Apa kendaraan yang dulu atau gimana? Silakan Mas. Udah, kalian bersama. Oh, oke. Baik,
penanya, kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih teman-teman atas atensinya. Tentu ada beberapa yang ingin kami sampaikan, Mas Pak Prianto. Jadi di Permen ini memang tidak menetapkan sanksi. Cuman Permen ini kan perintah dari amanah dari PP amanah dari undang-undang. Artinya kalau tadi ada pelanggaran tentu sanksi menurut undang-undang gitu. Nah, kalau di dalam ketentuan undang mulai pasal 90 ke atas gitu ya, itu jelas bahwa melebihi baku mutu, ada sengaja, ada lalai macam, ada sanksinya, mulai kurungan plus denda gitu. Sama juga dengan produsen tentukan pembiaran istilahnya. Jadi kami juga sama, pemerintah misalnya produsen menyebabkan pencemaran di lapangan itu termasuk kategori pembiaran, sanksi gitu. Jadi sanksinya pidana, kurungan plus denda gitu ya. Polisi berarti itu Pak itu. Ya. Domainnya polisi di situ. Iya, betul. Jadi artinya nih, saat yang kalau yang sengaja itu 3 tahun minimal plus denda. Pak Puput silakan bernyasar katanya. Silakan. Ini Pak Puput itu tokoh yang di awal, ini mengawal kami. Ayo cepat berompat gitu ya, Mas Pak Puput. Nah, jadi itu, jadi 3 tahun sampai maksimal 10 tahun saya tidak salah ya, plus 3 miliar sampai 10 miliar. Kemudian kalau lalai setahun sampai 3 tahun sama gitu. Jadi artinya semua ada, kita pakai itu. Kemudian yang kedua, bahan kada data, betul mereka menyampaikan di rapor bahwa upgrade kilang itu keseluruhannya itu paling cepat 2021 gitu ya. Tapi pada saat ini disampaikan dari ke Bapak Presiden, kemudian Ibu Menteri koordinasi dengan Ibu Menteri BUMN belum menyampaikan kami akan dukung, tapi saatnya bertahap gitu. Jadi artinya bertahap siap gitu ya. Dan waktu itu juga kami sampaikan di rapor bahwa namanya tidak tertutup kemungkinan, sekali lagi tidak tertutup kemungkinan Pertamina kalau memang harus import bahan bakar dengan standar Euro 4. Nah itu. Kemudian bertahap. Jadi di dalam peraturan ini memang yang didahulukan tuh berbahan bakar bensin. Mau yang new product atau yang sedang berjalan gitu ya. Itu awal gitu tadi 18 bulan. Tetapi untuk yang berbahan bakar solar itu 4 tahun. Demikian, terima kasih. Baik, dan persilakan. Yang lain atau dari Gaikindo? Silakan dari Tantu. Lagi? Ya, belum ada. Silakan Mas. Sebutkan nama dan. Saya Pak dulu Pak dari Indonesia. Ingin mengkonfirmasi ulang saja Pak terkait dengan peraturannya ini sendiri disebutkan bahwasanya 18 bulan untuk tipe baru dan kendaraan kawal produksi. Sedangkan di regulasi itu disebutkannya bisa Pak antara new model dan current production Pak. Nah ini bagaimana Pak ya? Apakah semuanya di 18 bulan itu tadi atau ada misalnya antara new type atau current production Pak? Ada lagi nggak ada? Belum. Ya. Ada sekarang. Ya. Saya Andi Pak dari Indo Pak, dari Indo. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama itu terkait dengan implementasi cut off-nya itu untuk kendaraan sendiri kan dirakit itu berdasarkan tahun Pak. Jadi ketika implementasi ini bulan Maret, nah bagaimana cara kita kendaraan itu boleh sampai Euro 2 atau nanti akan beralih ke Euro 4 itu berdasarkan NIK si kendaraan itu atau berdasarkan faktur atau memang dari pendaftaran di kepolisian. Itu satu. Kedua, nanti ketika pada saat 2018 atau mungkin nanti 2021 diesel diberlakukan, bahan bakar yang subsidi sekarang itu apakah masih ada Pak? Karena kan mohon maaf sekali lagi, ketika mesin kita itu sudah Euro 4 menggunakan bahan bakar Euro 2, itu emisi yang dicanangkan oleh KLA sendiri tidak akan tercapai Pak. Kira-kira seperti itu. Sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Silakan Bapak. Ya, terima kasih sekali lagi atas saran masukannya. Mungkin nanti bisa dibantu pada Dasrul. Ini sudah sangat teknis gitu ya.
yang pertama Pak Zul tadi masalah new product current gitu ya. Jadi memang di Menko Perekonomian disepakati dibedakan. Yang new product itu 18 bulan. 18 bulan ya. Yang current itu 2 tahun. 2 tahun ya untuk bensin. Untuk bensin gitu ya. Nah, kemudian kalau yang solar tadi 4 tahun gitu. Tapi kemudian apa namanya dalam ya, oke, dalam rancangan tadi kemudian kita diskusikan rasanya antara new product dengan current ya sama lah gitu, karena bahan bakarnya sama gitu. Oleh karena itu kita batasnya hanya 14 bulan. Itu kan ya poinnya. Nah, kemudian Pak Andi, kalau logikanya gitu ya, tadi biar Pak ada aturan teknisnya, aturannya tadi bahwa dia mau tidak mau 18 bulan terhitung tanggal 10 Maret 2017 harus masuk ke Euro 4. Gitu kan? Artinya tadi dengan sulfur 50, orangnya 92 gitu ya, minimal 91 ya, ada suruh ya, 91 gitu. Nah, itu, tapi kan tadi saya sampaikan dalam hal misalnya ini siap, kenapa tidak? Karena pada saat kami diskusi sambil berjalan tadi kita diskusi dengan teman-teman, mohon maaf, ini dari Shell total, terutama Shell mereka siap dengan bahan bakar itu. Kemudian saya sampaikan teman-teman di kayak gini waktu kita diskusi juga untuk merek Honda juga sudah siap gitu. Artinya kalau Honda jalan dengan tadi memakai bahan bakar dari Shell, sekarang pun mereka kata Euro 5 pun kami siap katanya gitu. Jadi artinya apa namanya? Ini bisa jalan sekarang gitu. Tapi tadi dari segi aturan kesepakatan kita di Menko Perekonomian 18 bulan kemudian. Ya harapannya tadi ya apa namanya? Pertamina sudah juga siap memasok bahan bakarnya begitu ya, teman-teman kayak Indo siap tadi karena bagaimanapun ya ada kaitan dengan perencanaan gitu. Kita hormati lah. Terus demikian Pak Dasur silakan. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Jati, dan semua kawan-kawan. Di atas saya mau tambahkan sedikit Pak Dirjen masalah impor. Jadi saat ini untuk bensin kita sudah impor 50% lebih malah. Jadi dalam kesepakatan rapat di Menko Perekonomian, kalau impor ya kenapa tidak impor bahan bakar yang bagus? Kenapa kok kita suka impor yang tidak bagus? Jadi impor ya memang selama ini kita impor bensin. Nah solar kenapa 4 tahun kesepakatan itu? Karena memang untuk diesel kita produk dalam negeri terpenuhi. Malah cenderung tidak kurang plus gitu ya, surplus. Nah di situ larinya. Jadi bukan impor kemudian habisi devisa, mengurangi devisa, bukan. Memang selama ini impor, cuman impornya kurang bagus, mutunya sekarang kita tingkat. Itu kemudian sanksi tadi ya kepolisian ya ada PPNS itu kerjasama, apalagi dengan putusan MK itu penyidik itu barengan, polisi nggak boleh sendiri, PPNS nggak boleh sendiri. Jadi ada kita itu kejaksaan, polisi, PPNS harus koordinasi dulu sebelum menyidik bersama-sama, nggak boleh sendiri-sendiri. Kemudian tadi dari Ino ya, faktornya apa? Ini aturannya di perhubungan yang kita pakai. Jadi aturan perhubungan itu tipe baru. Ya, jadi Bapak kan ada di yang menyiapkan uji laik Euro 4 ini nanti perhubungan dan mereka sudah siap. Jadi bagaimana Bapak uji tipe ikuti situ, ketika itu masuk di laik jalan itu disitulah mereka yang teknisnya, faktor nik dan segala macam itu ikutin aturan di perhubungan Pak ya. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Jati saya mohon waktu. Kebetulan di sini Pak Bukot sudah hadir. Jadi sebenarnya beliau mengawal kami dari awal gitu ya. Kemudian teman-teman kayak Indo juga hadir. Jadi teman-teman media juga silakan ungkap tadi beliau ini gitu ya. Karena ini dari awal bertanggung jawab ini. Jadi silakan. Teman-teman kayak Indo hadir di sini, Pak Bukot hadir, silakan manfaatkan. Sebelumnya saya ingin sampaikan di dalam permen ini juga diatur metode ujinya gitu ya. Kemudian kepala standarisasi hadir untuk tahu metode uji gitu. Diatur rinci di sini. Untuk yang apa namanya, yang M bagaimana, yang N bagaimana, yang kategori O bagaimana, semua diatur rinci.
Cuman mohon maaf, menyambung teman-teman dari hukum, Permen ini sedang di Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Oleh karena itu belum bisa kami bagikan. SOP-nya begitu. Jadi mudah-mudahan seminggu lagi katanya bisa keluar gitu. Ini kan yang baru ditangani Bu Menteri, tapi kan harus dulu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi mohon maaf ini belum bisa kami bagikan. Jadi masuk ke web juga mungkin minggu depan. Gitu Pak Jati. Jadi ada Pak Bobot, ada kayak gini Pak. Ya, terima kasih Pak Kardi, Pak Dasrul, dan juga Bapak-Bapak dan Ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga kawan-kawan dari Gakindo, dari media massa. Mohon maaf saya terlambat, udah tadi saya nyasar ke kebun nanas. Sengaja dan kasih tahu. Iya. Ya, sebenarnya ini program yang cukup lama. Kita mencoba mendampingi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah cukup lama. Setidaknya itu sekitar 2010-2011 kita coba kawal bagaimana kita mengadopsi standar yang lebih tinggi. Yang pertama dalam konteks untuk melindungi masyarakat dari pencemaran udara dengan mengadopsi teknologi kendaraan yang lebih rendah emisi. Dan yang kedua dalam konteks juga bagaimana auto industri kita, national auto industry kita itu bisa bersaing dengan teknologi advance gitu ya. Karena kalau tidak kita ikuti dengan mengadopsi teknologi yang lebih advance, maka ada kemungkinan kita akan dilibas. Pengalaman standar Euro 2 yang dulu, kita juga kalah dalam konteks market share di Asia Tenggara. Sebenarnya informasi bahwa market terbesar di Asia Tenggara untuk mobil itu adalah Indonesia. Tetapi sejak tahun 2002, ketika kita terlambat mengadopsi standar Euro 2, kita kalah dibandingkan Thailand. Thailand saat ini domestic marketnya itu hanya 700.000 unit ya. Tetapi Thailand bisa menjual 2,4 juta unit kendaraan termasuk ke Indonesia gitu. Nah ini kan lucu kan, Indonesia marketnya lebih besar 1,1-1,2 unit, tetapi sebagian kita harus impor dari Thailand. Kenapa ya? Karena keterlambatan mengadopsi teknologi tadi. Jadi sekali lagi dalam konteks melindungi juga auto industri kita, dan lebih jauh lagi dalam konteks juga melindungi oil industri kita. Dalam konteks ini Pertamina kalau tidak segera melakukan reformasi internal dalam konteks upgrade kilang dan sebagainya, tentu akan ketinggalan juga gitu. Jadi dalam hal ini kita harus merebut pasar. Jadi dalam konteks ini juga itu tidak semata-mata perlindungan lingkungan, tetapi juga dalam konteks perlindungan trading kita gitu. Dan yang terakhir dalam konteks ini juga tentunya kita juga perlu mengawal, sebab apabila tidak dikawal dengan baik, maka ada potensi oil trader itu juga akan memainkan peran. Jadi perlu kami laporkan juga Pak Karli bahwa oil trader yang di regional market Singapura itu juga kebanjiran produk bahan bakar yang kotor. Sekadar belerangnya masih 5.000 ppm. Sementara Thailand sudah mengadopsi Euro 4 ini sejak tahun 2012. Kemudian Vietnam 2014, Singapura itu dari tahun 2014 itu standar Euro 5, kemudian Malaysia 2015, dan terakhir itu Filipina sudah mengadopsi standar Euro 4 pada tahun 2016 yang lalu. Praktis BBM berkadar belerang tinggi itu tidak laku di negara-negara lain tadi, jadi ada kemungkinan Indonesia akan dijadikan dumping untuk high sulfur fuel tadi gitu. BBM berkadar belerang tinggi. Jadi kalau kita tidak set up, kita akan menjadi market bahan bakar kotor tadi yang notabene adalah buangan dari negara-negara yang sudah tidak memerlukan bahan bakar kotor tadi. Jadi dalam konteks ini kita perlu mengawal bersama agar peran oil trader tadi juga bisa kita minimalkan sehingga kita bisa konsisten dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Ibu Menteri. Terima kasih. Percaya kan? Nah ini sama kami. Mau dijawab Pak? Gakindo mungkin. Baik, terima kasih. Kita senang sekali akhirnya telurnya pecah, Pak. Kalau pecah itu dari energinya dari dalam jauh lebih bagus, Pak, daripada kalau telur itu pecah dari luar. Jadi kalau telurnya
di dalam itu energi dan tumbuh. Namun demikian, saya dengan Mas Puput juga cukup lama, waktu itu di Euro 2 juga pernah ikut, kemudian saya off. Sekarang kita senang bahwa Euro 4 berjalan. Memang Pak, intinya memang sudah diputuskan bahwa 18 memang mungkin ada PR di teman-teman anggota KAIKINDO adalah bagaimana mengimplementasikan ini, karena perencanaan dan sebagainya, masalah logistik dan sebagainya. Namun akhir tahun lalu memang kami dapat pertanyaan, ini jadi nggak dilompat dari para pabrikan, karena mereka membuat perencanaan itu di akhir tahun, Pak. Nah, kalau kemudian sudah dipatok masuk tahun 2017 masih belum ada keputusan dari pemerintah, karena mereka yang tunggu adalah tertulisnya, Pak. Jadi kita tidak bisa, oh ini sebentar lagi nggak bisa. Nah ini yang mungkin akan banyak dikomunikasikan ke para anggota, bahwa sekarang keputusan yang sudah dibuat 18 untuk mobil baru, kemudian 2 tahun untuk current production. Ini juga agak ada isunya juga di antara para anggota kami, mungkin, namun sudah ada kepastian bahwa ini sudah berjalan. Nah tinggal masalah logistiknya nanti bagaimana, atau penyelesaiannya seperti apa, supaya smooth, Pak. Karena kalau enggak, produk-produk ini nggak bisa dibuang kemana-mana lagi, karena pasarnya di dunia yang masih Euro 2 tinggal Laos dan Myanmar. Jadi itu yang jauh lebih penting bagi kami KAIKINDO, tadi sudah disinggung oleh Pak Kardi. Terima kasih Pak, bahwa ini juga membuat, Mas Puput juga mengatakan, level persaingan kita menjadi terbuka lebar, kita bisa ekspor dengan jauh lebih efisien dan sebagainya. Namun yang perlu dikawal adalah teknologi Euro 4 ini juga lebih sensitif dibanding Euro 2. Artinya apa? Kalau kemudian bahan bakarnya tidak sesuai dengan spesifikasi, itu kalau mobil yang sudah dilengkapi dengan OBD, on-board diagnostic, itu mobilnya sudah berhenti, Pak. Nggak bisa diservis apapun juga, selama bahan bakarnya bukan bahan bakar yang sesuai spesifikasi, mobilnya akan jalan. Karena apa? Defaultnya seperti itu di negara-negara yang sudah maju. Supaya jangan sampai orang yang nakal dengan menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi itu bisa memberikan polusi yang buruk. Artinya apa? Masyarakat yang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu kena dampaknya. Namun kalau sudah dikunci dengan teknologi yang dimiliki oleh para produsen kendaraan bermotor, hari ini bisa terlindungi. Jadi misalnya ada kendaraan yang misalnya bahan bakar yang jelek, ada OBD-nya, itu langsung begitu terdeteksi bahan bakar yang tidak sesuai, kendaraannya itu limping, Pak. Jadi nggak mau jalan kencang, biasanya di dashboardnya muncul, minta dibawa ke bengkel. Nah di bengkel diperiksa, oh bahan bakarnya. Nah kalau bahan bakarnya nggak ada, ya udah diem aja di mobil. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada 100.000 mobil di Jakarta seperti itu. Ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi kita harus serius untuk mengawal ketersediaan bahan bakar. Dan bahan bakar ini juga harus betul-betul diikuti, jangan sampai nanti kendaraannya udah siap, bahan bakarnya nggak ada. Ini yang sangat penting, dan sehingga konsumen juga diuntungkan, masyarakat biasa diuntungkan, negara kita juga bisa mencapai target yang diinginkan, adanya udara yang bersih di kota-kota besar. Saya rasa itu, dan terus terang aja terima kasih sudah ada keputusan dan keberanian untuk mengambil tindakan Euro 4. Tinggal pertanyaannya adalah kita juga mulai berpikir lagi kapan Euro 6-nya atau selanjutnya. Karena ini bagian dari perencanaan, Pak. Karena para pabrikan juga berpikir negara mana. Dikatakan oleh Mas Puput tadi adalah Indonesia adalah pasar domestiknya cukup besar, cukup paling besar di ASEAN sekarang. Domestik 1,2 juta, kita punya kapasitas 2 juta. Kenapa kita misalnya produksinya masih kalah dengan Thailand? Nah kalau kita menjadi kiblat teknologinya, itu juga memberikan lapangan kerja. 2 juta sekarang kapasitas produksi, namun baru dipakai 1,2. Ada 800 atau 700 ribu kapasitas yang belum dipakai. Itu kan kalau dipakai penuh kan juga memberikan lapangan pekerjaan juga. Di samping produksi kendaraan-kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Jadi itu aja Pak. Terima kasih sekali lagi sudah ada keputusan sehingga kita bisa bergerak ke depan lebih maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu. Ya. Silakan teman-teman, Pak namakan.
kasih Pak. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Tri Wawono dari Indo juga Pak. Saya wakil 3 Departemen Industri. Jadi saya pertegas dari pertanyaan Pak Andi tadi Pak, supaya nanti ke depannya tidak ada dispute mengenai yang implementasi untuk current model gasolin Pak. Current model itu kan mobil sekarang sudah produksi Pak. Jadi kalau saat menurut Pak Dasil itu di cut off-nya adalah sesuai dengan jalan yang ditetapkan oleh perhubungan gitu. Itu misalkan gini Pak, misalkan kita sekarang punya model Grand Dinas. Ya, kalau seandainya nanti itu legalnya itu di 2020 Pak, apakah nanti cut-off-nya itu di 2020 atau gimana? Atau mengacu ke PIN gitu. PIN artinya nomor rangkanya Pak. Nomor rangka itu kan ada tahunnya Pak. Yang ingin kita pertegas supaya nanti tidak dispute cut-off-nya untuk yang current itu gimana? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tri, Pak Dirjen. Di permen ini 1,5 dan 4, 2 sudah tidak ada ya, karena dari biro hukum kita keluarnya 1,5 semua. Jadi tidak ada new, tidak ada current. Ya. Kemudian itu teknis kawan-kawan dari perhubungan Pak, yang current new itu. Baiknya Bapak berkonsultasi ke perhubungan, kami takut salah jawab. Tetapi yang jelas uji lainnya itu di perhubungan. Nah, setelah ini bisa ke sana. Itu Pak Dirjen takut apanya kita takut salah jawab. Terima kasih Pak Dasil. Silakan yang lain. Baik, selamat siang Bapak sekalian, nama saya Hadian dari Epico Menteri Suzuki. Cuma ingin mengklarifikasi aja Pak, berarti ya untuk permen baru ini baik untuk yang model dan reproduksi kita waktunya sama, di time-nya 1,5 tahun ya, atau 18 bulan. Nah, mungkin yang perlu dipertimbangkan mengenai ST fasilitas Pak. Ya, sering mungkin kita tahu bahwa di Indonesia kita punya ada 2 tempat lokasi, yaitu di BTEP ya, dan juga ada di Baluji. Nah, kalau untuk model mungkin keluarnya mungkin agak sedikit tidak terlalu banyak Pak ya, tapi untuk current model mungkin satu brand mungkin ada beberapa model. Nah, ini cycle time untuk pengujiannya perlu kita pertimbangkan Pak. Akan cut off sampai mundur ke belakang itu kita perlu pertimbangkan, karena kurang lebih di Honda Suzuki pun kurang lebih ada belasan model Pak. Itu APMP pun kita di-split 2 model berbeda. Kita kalau lebih ada 20 model. Nah, ini gimana caranya untuk mengatur cycle time untuk pengujian dengan kualitas yang hanya ada 2 di BTEP dan di Baluji. Mungkin itu kita pertimbangkan dengan perhubungan darat Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau gitu, ini tugas saya gitu ya. Untuk koordinasi dengan Pak Dirjen sama BPT, bagaimana bisa ditingkatkan gitu jumlahnya, karena artinya kita punya waktu 1,5 tahun juga untuk persoalan itu. Terima kasih Mas. Ada lagi? Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin saya ingin memperjelas lagi Pak masalah fasiliti, terutama untuk R49 itu dengan kapasitas yang ada di PTNP itu benar-benar tidak mencukupi Pak, cukupi untuk semua brand untuk masuk, apalagi nanti new dan current itu berbarengan. Itu otomatis harus ada way out yang harus disiapkan oleh Departemen Perhubungan Darat untuk bisa kita sesuai dengan deadline yang sesuai dengan undang-undang Pak, karena 1,5 tahun bensin itu dengan sekian brand rasanya cukup padat sekali untuk ujinya. Begitu juga untuk yang diesel Pak, diesel itu R49 sampai sekarang juga fasilitinya belum ada. Sebenarnya kalau kita memang dari Departemen Perhubungan Darat menjanjikan, tapi clearnya kapan? Karena persiapan emisi engine itu paling tidak 2 tahun sebelum unitnya kita produksi Pak. Nah, ini dengan jumlah current dan new nanti berbarengan itu masing brand lumayan banyak, bisa jadi hampir 50-100 engine yang harus diuji Pak. Mungkin itu Mas Ferry. Yang kedua adalah untuk menjamin bahwa kita bisa menjalankan undang-undang ini dengan tepat waktu. Jadi mungkin usulannya adalah kita ada monitoring bersama Pak secara reguler, sehingga dipastikan bahwa tidak terjadinya di ujung
saling blame salah-salahan tidak tercapainya kita melakukan implementasi. Tapi kalau ada reguler, jadi pihak manapun mengalami kekurangan kita bisa improve segera Pak. Contoh misalnya facility penyediaan bahan bakar itu bertahap kita udah bisa monitoring. Kira-kira sesuai nggak dengan target kita bareng-bareng Pak? Gitu aja. Makasih. Terima kasih Pak sudah masukannya. Pada seluruh semuanya minggu depan saya harus ketemu dengan Pak Dirjen Bupdat sama BPT. Yang kedua tadi usulnya juga bagus, ada regular meeting yang ada untuk evaluasi pelaksanaan ini. Terima kasih. Ya. Pak Dirjen Penyetik, tahun ini Kementerian Perhubungan sudah install alat. Bahkan mereka sudah ngirim teknisi-teknisi yang akan melakukan uji itu ke berbagai negara untuk training. Kemudian yang sebelumnya ada TMP saja, ya. Jadi nanti ada 2 Pak, TMP. Kemudian itu ada akhir tahun lalu kami diundang oleh Kementerian Perhubungan. Bagaimana kalau yang parent engine istilahnya ya, yang diimpor, nah itu boleh diuji di sana dengan legalisasi kedubes kita. Ya, jadi tak perlu juga mesinnya terus uji di sini, uji sana, legalisasi di sana. Tapi detailnya Bapak kan bisa koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Darat. Terima kasih Pak. Ya, satu lagi nama saya Santoso dari kayak gitu Toyota. Saya menanyakan tentang bagaimana masyarakat bisa mendukung peraturan ini. Ini terkait dengan harga ya Pak ya. Ketika nanti Euro 4 ini ada di market kan Pertamina masih menerapkan Euro 2. Bagaimana menetapkan selisih harga itu agar tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat itu ada kemauan untuk beralih dari Euro 2 ke Euro 4. Tunggu saya lagi. Ya, jadi saya sudah ketemu dengan Direktur Pengolahan, ya, Direktur Pemasaran Pertamina. Pada prinsip beliau mendukung ya. Saya bilang ini kan tadi pertama saya sampaikan ya untuk industri otomotif, untuk tadi persaingan usaha, kemudian juga untuk perekonomian lingkungan. Gitu. Dan beliau paham, itu ini juga ada akselerasi untuk percepatan untuk upgrading gitu ya. Jadi semaksimal mungkin kalau impor itu sekecil mungkin lah gitu. Jadi itu bagus sekali, terima kasih. Selamat siang Pak Dirjen, saya Alam dari Gekindo Suzuki. Mungkin saya ingin mempertanyakan fokus pada kesiapan bahan bakar Pak. Saat ini yang sepengetahuan saya di draft regulasi itu mengatur hanya bahan bakar untuk keperluan pengujian. Untuk di market kilo bagaimana Pak ya? Apakah ada dasarnya? Siapakah yang akan membuatkan kementerian terkait? Karena saya pikir kalau tidak di-push kementerian tersebut takutnya terjadi kayak Euro 2 dulu. Regulasi sudah siap tetapi bahan bakarnya belum ada. Kalau dari Pertamina saya pikir sih dia dari kesiapan bahan bakar saja tergantung dari regulasi yang ada di Indonesia Pak. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Mas Alam. Jadi seiring dengan terbitnya Permen ini, Ibu Menteri sudah menyampaikan 2 surat. Pertama surat ke Menteri BUMN, isinya mohon dukungan untuk penyediaan bahan bakar berstandar Euro 4. Yang kedua kepada Menteri SDM, isinya minta Menteri SDM segera menyusun dan menetapkan permen tentang spesifikasi bahan bakar standar Euro 4. Jadi saya rasa itu bisa. Masih ada lagi? Kalau sudah ingin menambah. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tambahan saja tadi secara market pun ya, kalau kita belajar regional market di Singapura yang selama ini kita kenal dengan MOPS, Mid Oil Plant Singapore gitu ya. Nah ini informasi yang valid. Australia itu memperoleh harga MOPS itu hanya sekitar Rp5.000 per liter untuk bensin RON 95 sulfur konten 10 ppm yang statementnya adalah itu untuk kendaraan berstandar Euro 6 ya. Kemudian yang kedua, Malaysia memperoleh harga MOPS juga sama-sama rujukan penetapan harganya sama-sama MOPS
Malaysia bensin RON 95 sulfur kontennya agak tinggi 50 ppm, itu harganya Rp5.400 per liter ya. Ini sudah dikonversi. Nah, kemudian kalau kita belajar juga dari Amerika Serikat itu memiliki harga pokok penjualannya. Amerika nggak pakai MOPS rujukannya, tapi pakai harga pokok penjualan atau cost of goods sold gitu. Itu adalah harganya sekitar Rp4.800 RON 92, tapi sulfur kontennya rendah 10 ppm atau juga untuk standar Euro 6 gitu. Nah, ini pertanyaan juga kenapa kita kok premium 88 sulfur kontennya 200 ppm ya. Harganya kok Rp5.200 harga MOPS-nya ya. Dibandingkan harga Australia kita di atasnya, kemudian dibandingkan harga Malaysia memang kita di bawahnya, tapi kualitasnya kita lebih buruk gitu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kalau kita belajar di pasar itu sebenarnya sudah memungkinkan, kalaupun kita harus impor, harganya tidak akan melonjak. Nah, yang perlu disiasati adalah bagaimana agar Pertamina tidak terpuruk dengan persaingan di industri minyak ini gitu. Jadi sekali lagi kalau informasi harga sebenarnya kita sudah bisa mengadopsi tanpa ada lonjakan harga. Katakan tadi kalau kita pakai referensi Malaysia, standar Euro 4 harganya Rp5.400 per liter di Singapura. Dikalikan ditambah 25%, 25% itu kalau di Indonesia kan ada PPN, ada pajak BBM 5%, PPN 10%, ditambah alfa 10%, katakan 25%. Jadi paling tinggi dengan harga sekitar Rp7.000 per liter, kita sebenarnya sudah memperoleh bahan bakar untuk kendaraan berstandar Euro 4. Terima kasih. Baik, Bapak. Pak Kaliana, ada yang masih mau disampaikan? Kita dengarkan pesan-pesan berikut. Baik, terima kasih Pak Jati, terima kasih semuanya. Ini di luar Euro 4. Tapi masih ada kaitannya gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan kita di monitor oleh dunia gitu, oleh saudara kawan kita gitu ya. Nah kebetulan saya lupa bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu teman-teman Greenpeace itu menyampaikan mereka memasang yang disebut dengan laser X. Jadi alat monitor aja kualitas udara gitu ya. Lalu mereka menyesalkan bahwa pemerintah Indonesia hanya ada beberapa saja AKMS yang dipasang gitu. Karena padahal ini tadi hak masyarakat. Saya ingin sampaikan, betul kami hanya punya ada 11 tambah ada sekitar 20-an lah station yang real time gitu ya. Memang ini belum sepenuhnya gitu. Namun demikian kita dimonitor oleh dunia, satu yang pertama. Yang kedua, ini perlu saya sampaikan, kami sudah melakukan pengujian terhadap laser X ini. Jadi Pak Dasrul dan teman-teman membawa alat itu, alat yang murah, buatan Cina, Rp1,5 juta. Tapi kalau yang ini tadi, kok nggak jalan deh. Nah, yang ini itu kita pasang saat itu miliar rupiah gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa, kita sangat apresiasi lah gitu, emang itu hak masyarakat. Tetapi itu supaya tadi ini data yang penting, hak masyarakat, kita ingin supaya masyarakat juga tidak salah gitu ya. Nah setelah kita lakukan pengujian, ternyata alat yang disebut dengan laser X ini itu hanya pas gitu, kalau digunakan dalam ruangan indoor. Ya tidak tepat ya kalau di luar, dipasang di luar. Kenapa? Dia tidak bisa membedakan antara partikel debu dengan uap air. Uap air pun dihitung dia sebagai partikel debu begitu. Jadi angka terlalu tinggi. Nah ini saja, ini perlu saya sampaikan supaya tadi tidak menyesatkan. Ya tahu, luar biasa nih kan. Padahal kita dimonitor oleh dunia, saya sampaikan, artinya setiap saat kita teruji terus di sini begitu. Kemudian yang kedua, kita juga punya stasiun, memang belum di seluruh kota merata gitu. Insya Allah dalam RPJMN kami sampai 2019 4-5 ibu kota di seluruh Indonesia itu memang harus terpasang. Sekarang baru 7 yang ini ya, yang baru di luar yang 11 tadi gitu. Nah jadi sekali lagi kami ingin sampaikan untuk juga mohon bantuan teman-teman media bisa meluruskan gitu. Karena sekali lagi saya khawatir orang yang tidak tahu persis melihat data itu, wah kok tinggi sekali. Sekali lagi dia hanya bisa dimanfaatkan untuk di dalam ruangan, tidak untuk di luar ruangan gitu.
sudah kami uji di lapangan. Saya rasa itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Karyansa dan Bapak yang lain. Teman-teman media mudah-mudahan bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Karyansa tadi. Namun apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas, sambil menunggu waktu Pak Karyansa dan teman-teman dari Direktorat PKL untuk berkonsultasi ke Direktorat Perhubungan Darat, kita bisa sambil menunggu ketika yang hasil dari peraturan menteri ini yang masukkan dalam Badan Negara, saya kira sudah resmi kita bisa publish di web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan kami mohon maaf ini karena begitu banyaknya minat sampai ruangannya tidak cukup. Kami tidak minta menunggu dari banyak sekalian dan atas ketidaknyamanan kami mohon maaf apabila ada demikian. Sekali lagi makasih Bapak. Sedikit kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.